losing time, I'm fading fast. Bayangkan satu nama yang selama ini identik dengan gaya balap liar, agresif, penuh kontrol ekstrim di Superbike, kini bersiap masuk ke arena paling kejam dan bergengsi di dunia balap motor. Toprak Razgatlioglu. Ya, nama ini bukan lagi sekadar rumor panas atau wacana liar di Padet. Yamaha resmi mengamankan jasanya untuk MotoGP 2026, dan yang lebih mengejutkan, Direktur Yamaha sendiri akhirnya membuka suara soal tujuan utama perekrutan ini. Bukan soal pemasaran, bukan soal bendera Turki berkibar di tribun, tapi soal ambisi yang jauh lebih besar, membangun kembali kejayaan Yamaha dengan senjata bernama Toprak Razgatlioglu. MotoGP 2026 akan menjadi musim yang berbeda. Yamaha tak lagi ingin sekadar bertahan atau menunggu keajaiban. Mereka ingin mengguncang peta persaingan. Kedatangan Toprak ke Pramac Yamaha, berdampingan dengan Jack Miller, adalah sinyal keras bahwa pabrikan Jepang itu serius keluar dari bayang-bayang masa sulit. Toprak, juara dunia Superbike, pembalap dengan karakter ekstrim, akan segera menjalani debut penuh dengan motor prototipe dalam hitungan bulan. Dan sejak kabar ini muncul, antusiasme seolah meledak di mana-mana. Dukungan publik Turki diprediksi akan mengalir deras. Nama Toprak di negaranya bukan sekadar atlet, tapi simbol kebanggaan nasional. Setiap gerakannya selalu diikuti jutaan pasang mata. Namun Paolo Pavesio, Direktur Yamaha, justru mematahkan anggapan umum yang beredar. Ia dengan tegas menyatakan bahwa perekrutan Toprak sama sekali bukan strategi pemasaran. Sejak awal saya tegaskan, perekrutan Toprak bukanlah langkah pemasaran. Turki tidak terkait dengan pasar ini, ujar Pavesio dengan nada yang sangat jelas. Pernyataan ini langsung menyentak banyak pihak. Jika bukan pemasaran, lalu apa? Jawabannya sederhana tapi menohok, prestasi dan potensi olahraga. Yamaha melihat Toprak sebagai pembalap bertalenta besar, bukan sekadar juara di kejuaraan lain, tetapi sosok yang diyakini mampu mendefinisikan ulang gaya balap modern di MotoGP. Cara Toprak mengerem super dalam, kontrol motor yang ekstrim, dan keberaniannya bermain di batas fisika, dianggap sebagai sesuatu yang bisa menjadi senjata mematikan di kelas utama. Bagi Yamaha, ini bukan perjudian buta, melainkan investasi jangka menengah yang sangat diperhitungkan. Namun tentu saja, pertanyaan terbesar langsung menyeruak. Apakah performa gemilang Toprak di World Superbike benar-benar bisa dibawa ke MotoGP? Sejarah mencatat tidak semua raja Superbike mampu bersinar di kelas prototipe. Motor berbeda, ban berbeda, ritme balap berbeda, dan tekanan mental jauh lebih brutal. Toprak sendiri bukan pembalap muda yang bisa belajar tanpa beban. Usianya akan menginjak 29 tahun saat debut, usia yang bagi sebagian orang dianggap terlambat untuk memulai petualangan MotoGP. Justru disinilah Yamaha melihat peluang. Pavesio menyebut Toprak sebagai proyek dalam proyek. Artinya, Yamaha tidak hanya merekrut seorang pembalap, tetapi membangun sebuah rencana besar di baliknya. Toprak akan menjadi bagian dari fase transisi Yamaha, fase di mana mereka tengah membenahi arah teknis, struktur tim, dan filosofi balap. Antusiasme penggemar bahkan sudah terasa sejak sesi uji coba singkat yang dilakukan Toprak sebelum dan sesudah Valencia. Meski waktunya terbatas, respons publik dan internal tim sangat positif. Toprak diyakini mampu menjadi ancaman serius bagi para rider papan atas, terutama ketika MotoGP beralih ke ban Pirelli pada musim 2027. Ini adalah detail krusial yang sering luput dari perhatian. Toprak sangat familiar dengan karakter ban Pirelli karena itulah rumah yang selama ini ia kuasai di Superbike. Ketika mayoritas rider MotoGP masih harus beradaptasi, Toprak justru berpotensi memulai dengan modal besar. Yamaha melihat ini sebagai momen emas, sebuah titik balik yang bisa mengubah peta kekuatan secara drastis. Musim 2027 juga akan menandai era regulasi teknis baru di MotoGP. Bagi Yamaha, ini bukan ancaman, melainkan peluang. Motor akan berubah, filosofi akan direset, dan pembalap dengan gaya unik bisa mendapatkan keuntungan. Toprak, dengan pendekatan balap yang tidak konvensional, dinilai sangat cocok untuk era baru ini. Pavesio pun mengakui bahwa Toprak bukan lagi pembalap muda yang bisa langsung dituntut hasil instan. Ia membutuhkan masa adaptasi sekitar 1 tahun untuk memahami paket motor, elektronik, dan dinamika tim MotoGP. Namun pernyataan paling menarik datang di akhir. Tahun 2027 akan menjadi titik di mana ia bisa mengeluarkan potensi penuh, tegas Pavesio. Kalimat ini seolah menjadi kode keras bahwa Yamaha tidak hanya menargetkan Toprak sebagai penggembira atau proyek eksperimen. Mereka melihatnya sebagai calon senjata utama dalam perebutan gelar setelah era regulasi baru dimulai. Ini adalah pengakuan terbuka bahwa Yamaha punya rencana besar,
dan Toprak berada di pusat rencana tersebut. Bagi MotoGP, kehadiran Toprak Razgatlioglu bukan sekadar tambahan nama di daftar starter. Ini adalah suntikan energi baru, drama baru, dan potensi rivalitas baru. Gaya balapnya yang agresif berpotensi memancing gesekan, memicu duel-duel panas, dan memecah dominasi gaya balap yang selama ini dianggap pakem. Banyak yang percaya, jika Toprak berhasil beradaptasi, ia bukan hanya akan cepat, tetapi juga mengubah cara orang memandang MotoGP modern. Kini semua mata tertuju ke Yamaha dan Toprak. Apakah ini akan menjadi kisah sukses legendaris, atau justru cerita pahit tentang mimpi besar yang kandas? Satu hal yang pasti, Yamaha tidak main-main. Pernyataan Paolo Pavesio sudah cukup jelas. Toprak direkrut bukan karena paspor, bukan karena pasar, tetapi karena keyakinan bahwa ia punya sesuatu yang langka. Sesuatu yang bisa menghidupkan kembali semangat juang Yamaha dan mengguncang MotoGP di era baru. Musim 2026 akan menjadi bab pembuka. Musim 2027 bisa menjadi ledakan besar. Dan jika prediksi Yamaha benar, dunia MotoGP mungkin harus bersiap menghadapi satu nama yang selama ini hanya mereka tonton dari Superbike, kini datang untuk menantang segalanya. Toprak Razgatlioglu tidak datang untuk belajar. Ia datang untuk menguji batas, dan mungkin menulis sejarah baru. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the